Kakek, ini kakek. Iya, kenapa kamu datang ke sini, cucuku? Cucu. Kenapa kakek menyebut saya cucu, kek? Kenapa, kek? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, teman-teman. Bagaimana kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah kalau kabar kalian itu sehat ya. Jika kabar kalian merasa diri kalian kurang sehat, maka berdoalah kepada Sang Pencipta ya, teman-teman. Lebih mendekatkan diri lagi kepada Sang Pencipta. Mungkin seperti itu. Ya, ini saya sekarang berada di sebuah pekarangan ya, pekarangan yang rimbun seperti ini. Ini sebenarnya saya itu ngeri kalau melakukan perjalanan ekspedisi itu melewati pekarangan-pekarangan yang rimbun seperti ini. Ngerinya itu oleh hewan-hewan melata ya. Mungkin seperti ular. Itu sebenarnya ngeri. Soalnya sangat rimbun sekali seperti ini. Kadang kita kurang waspada, tiba-tiba ada ular di samping. Ya na'udzubillah min dzalik, semoga nggak sampai kejadian seperti itu. Jelas. Saya datang ke sini itu karena adanya mitos ya, mitos dari berbagai sumber yang mengatakan bahwa di sini itu tempatnya itu sangat goib ya, beda dari yang lain. Soalnya sering sekali para warga sekitar sini itu melihat sesuatu yang tidak semestinya bisa dilihat oleh seharian seperti itu. Seperti melihat sesuatu yang berhubungan dengan goib, ya entah itu tiba-tiba ada cahaya terbang, ya, tiba-tiba ada cahaya yang masuk ke dalam tanah, dari yang cahaya merah, cahaya putih, seperti itu. Lalu terdengar suara-suara aneh di sini, layaknya seperti suara manusia, padahal tidak ada apa-apa. Seperti ada suara keramaian, padahal suasana itu seperti ini, nggak ada orang, nggak ada apa-apa sama sekali ya. Dan ada juga yang pernah hilang di sini. Hilang di sini seorang pemuda. Mungkin belum terlalu cukup umur ya. Soalnya baru usia sekitar 15 tahun. Hilang di sini ya teman-teman. Lalu alhamdulillah bisa ketemu lagi dalam kondisi masih hidup ataupun ya masih sehat banget sih ya enggak ya teman-teman. Soalnya hilangnya itu selama 3 hari 3 malam. Dan pengalaman si anak tersebut ya, dia itu nggak lupa apa yang terjadi kepada dia. Yang jelas dia itu bilangnya bahwa dia itu berada di tempat yang berbeda. Dia itu dikelilingi oleh orang-orang, memang orang-orang seperti kita ya. Wujudnya memang orang seperti kita, cuman ada keanehan. Dari mukanya itu pucat ya teman-teman. Mukanya itu pucat dan juga matanya itu semi-semi merah seperti itu. Mukanya semi merah dan itu para orang itu seperti melakukan tradisi ataupun ritual ya, dimana ada keramaian ya teman-teman. Lalu di tengah-tengah itu ada sesuatu api yang besar ya, dan di pinggiran api itu ya teman-teman, pinggiran api itu seperti tertata sebuah apa itu namanya, mungkin kalau di tempat kita itu tumpeng ya. Tumpeng itu kan terbuat dari beras, entah itu beras putih ataupun beras merah ya teman-teman. Nah seperti itu tumpeng itu. Mungkin kalau di sini tumpeng, mungkin di sebelah sana tuh di alam goib itu saya nggak tahu apa. Yang jelas mereka tuh mengelilingi sambil melakukan ritual-ritual ya. Dan juga bocah itu berjalan lagi seperti masuk ke dalam pasar, di mana pasar itu adalah
sebuah ya, sebuah tempat untuk perdagangan, dan di situ melihat bahwa yang dagang di situ itu menjualnya itu aneh-aneh teman-teman, bukan buah-buahan ya, bukan sayur-sayuran ya, melainkan seperti bangkai-bangkai seperti itu ya, bangkai-bangkai tikus, bangkai ular, bangkai kodok ya. Cuma di mata si anak itu bangkai tapi sudah matang, seperti sudah dimasak. Cuma nggak ada yang jual buah-buahan ataupun sayur-sayuran, dan itu sangat ramai sekali, katanya seperti itu ya. Nauzubillah min dzalik. Dan bisanya anak itu bebas itu katanya ada yang mengantar teman-teman ya, ada yang mengantar. Di sana dia itu bertemu seorang kakek-kakek ya, katanya kakek yang sangat baik sekali dan berpakaian putih ya. Lalu ditanyalah sama kakek tersebut, nah, kamu ngapain di sini? Nah, dia bilang, saya juga nggak tahu, saya tiba-tiba ada di sini seperti itu. Lalu, di mana rumahmu? Saya nggak tahu jalan pulang, seperti itu ya kan teman-teman. Nah, situ katanya waktu anak itu menyebut ya teman-teman syahadat, kakak itu langsung mengajak anak itu langsung pulang seperti itu. Ayo ikuti saya, lalu kita akan kembali ke rumah kamu seperti itu. Dan diantara oleh kakek-kakek itu sampai ke alam manusia lagi. Wallahu alam ya. Alhamdulillah bahwa anak itu masih selamat. Ya seperti itu teman-teman. Makanya saya sekarang berada di sini. Ya. Wallahu alam. Memang kita hidup di sini itu penuh dengan drama, penuh dengan ketidakpastian, dan juga penuh dengan keluh kesah, penuh juga dengan kemustahilan ya. Astagfirullahaladzim. Lihat burung berwarna putih teman-teman, tadi terbang di atas, cuman ya mungkin nggak ketangkap kamera soalnya terbangnya itu lumayan cepat ya. Kamera tadi sudah berusaha untuk menjangkau, menangkap sosok burung terbang yang berwarna putih itu, tapi nggak ketangkap mungkin. Saya lumayan cepat sekali itu, lumayan gede juga burungnya ya teman-teman. Assalamualaikum. Ini kakek. Astagfirullahaladzim, ada yang ucap salam. Ada di sini. Di mana? Waalaikumsalam. Di mana kek? Kakak siapa kek? Di sini. Astagfirullahaladzim, ada suara tapi saya nggak melihat wujudnya nih teman-teman. Tapi saya nggak bisa melihat kakek. Kakek di mana? Kemarilah. Astagfirullahaladzim. Sepertinya suara ini bukan berasal dari alam nyata seperti ini ya. Suara itu mungkin berasal dari alam gaib teman-teman. Saya merinding langsung nih. Langsung merinding. Astagfirullahaladzim. Maaf kek. Apakah kakek masih melihatku? Iya. Saya melihat dengan jelas.
Kemari. Di mana, kek? Apakah kakek bisa menunjukkan diri kakek di sini, di hadapan saya? Bisa. Astagfirullahaladzim. Bacalah syahadat 3 kali. Baca syahadat 3 kali. Baiklah, kek. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Subhanallah. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Kakek? Ini kakek? Iya. Kenapa kamu datang ke sini, cucuku? Cucu? Kenapa kakek menyebut saya cucu, kek? Kenapa, kek? Itu karena kamu satu agama dengan saya. Iya, memang, kek. Saya mengetahui dan saya bisa merasakan manusia yang taat Allah dan juga tidak. Saya yakin kamu tidak akan tersesat di tempat ini. Maksudnya tersesat gimana, kek? Tempat ini sangat bahaya untuk manusia. Banyak pintu masuk ke alam goib di sini. Jika kamu tidak berhati-hati, kamu bisa masuk salah satu pintu yang ada di sini. Astagfirullahaladzim. Maaf, kek. Kenapa tiba-tiba kakek menemui saya seperti ini? Apakah ada sesuatu? Iya, saya merasa kamu cocok. Saya belum pernah merasa ada manusia yang seperti itu. Jadi, saya menemuimu. Saya tahu kamu kesini, tapi lebih baik saya mencegah kamu sebelum kamu lebih dalam memasuki tempat ini. Tempat ini dihuni oleh para cinta iblis. Sebagian dari mereka dapat memangsa manusia. Jika manusia masuk ke alam goib ini,
yang ditangkap oleh para iblis yang menyukai manusia, maka manusia itu tidak akan bisa kembali. Tapi jika manusia yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka manusia masih ada harapan untuk selamat di tempat ini. Maka dari itu, saya ingin mencegahmu, cucuku, supaya tidak masuk ke pintu goib. Iya, Kek. Terima kasih banyak, Kek. Tempat ini dulunya adalah tempat para manusia-manusia yang bersekutu dengan bangsa jin. Tempat ini sebagai area penempatan. Makanya bagi orang yang terlanjur masuk ke pintu goib ini, mereka akan berjumpa dengan manusia-manusia yang telah ditumbalkan. Astagfirullahaladzim. Berarti yang dimaksud bocah itu, teman-teman, mereka menjumpai manusia yang mukanya berbeda ya, seperti pucat. Berarti itu manusia-manusia yang ditumbalkan. Apakah benar seperti itu, Kek? Benar. Dan juga, apakah kakek juga yang membantu bocah yang waktu itu masuk ke alam gaib ini, membantu keluar, Kek? Iya, karena bocah itu taat beragama. Jadi, saya membantunya keluar. Ah, iya, Kek. Cucuku, kakek akan pamit. Jaga dirimu baik-baik. Kamu adalah keturunan salah satu leluhur yang sangat berpengaruh di Pulau Jawa ini. Saya dapat merasakan dari energi tubuh. Pasti banyak para leluhur sepertiku yang melindungimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Ternyata ya, teman-teman, tempat ini dulunya itu tempat penumbalan manusia, di mana zaman dulu itu kan banyak sekali orang-orang yang bersekutu, ya, dibilang pengabdi setan, seperti itu. Astagfirullahaladzim. Ya, sudahlah ya, teman-teman, ini sudah terkuak dan saya tidak akan meneruskan lagi karena beresiko, ya. Biarpun sang leluhur tadi mengatakan bahwa bagi orang yang dekat dengan Gusti Allah, orang itu akan selamat, tapi tetap saja kita harus waspada, ya. Kita harus waspada dan kita harus lebih baik kita itu jaga diri agar selamat, seperti itu. Dia payung sebelum hujan, ya, teman-teman. Sudah terkuak, saya akan kembali ke desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.